Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda HR-V 1,5 tipenya E-Matic tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas 1 second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas 1 second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang pertama kali kita perhatikan, paling mudah adalah bagian luar. Jadi bagian luar yang pertama kita perhatikan adalah tongkrongan atau dudukan mobil. Pastikan bahwa posisi mobil dia dudukannya lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut ya. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi dia memantulkan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan seluruh bodi, bagian luar mobil, terus bagian-bagian yang lain juga kita perhatikan, misalnya seperti spion, ban, velg. Nah, ini bannya juga masih cukup tebal, sekitar 80% lebih masih ada. Nah, kaca-kaca juga kita perhatikan, sama di sini juga hampir rata, sekitar 80% masih ada. Nah, terus lampu-lampu juga kita periksa, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa seluruh kondisi dari eksterior atau bagian luar mobil oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, barulah kita masuk ke dalam. Nah, untuk kuncinya sendiri dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button. Jadi bukanya bisa dengan remote. Dengan remote kita bisa buka. Nah, terus habis itu bisa juga kita langsung datangin mobil. Kita posisi tangan mau buka mobil, dia otomatis kebuka. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita buka mobil, kita masuk ke dalam, kita lihat bagian interiornya. Kita pastikan yang pertama kali adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat dan sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu juga di masing-masing kolong jok juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya baru kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana duduknya, terus habis itu suasananya sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Terus kita periksa juga kondisi dashboard ya. Jadi nanti dashboard secara keseluruhan akan dilihat ya di video ini, jadi jangan di skip. Terus habis itu plafon juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu untuk jok juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini dia joknya kombinasi antara semi kulit dengan fabric ya. Jadi ini bawaan orisinil pabrik, bawaan mobil. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior oke semuanya. Nah, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Nah, di bagian atas mesin, bagian bawah mesin itu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Adapun juga rembesan oli kita bisa periksa apakah dari packing atau dari tempat-tempat yang lain. Kalau packing atas atau packing karter bawah, kemungkinan besar perbaikannya tidak terlalu tinggi. Nah, terus habis itu, selain itu kita periksa di kolong kaki-kaki, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun rembesannya pun juga apakah dari karet seal atau dan sebagainya, serta tidak ada keropos di bagian bawah.
Nah, terus di bagian mesin pun juga level oli, kondisi oli juga perlu kita periksa, serta radiator coolant kondisi dan levelnya. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini karena dia start stop engine button, jadi bisa kita masukin ke kantong saja ya. Oke. Nah, sekarang untuk startnya ini di sini. Sekarang kita injak rem, kita coba start ya. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan, saya kecilin dulu radionya, maaf. Nah, nyalanya jreng, pastikan bahwa nyalanya jreng. Apabila nyalanya itu tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang bermasalah. Nah, kalau dinamo starternya pun juga kalau arangnya saja yang bermasalah, mungkin bisa diperbaikin ya, diservis. Nah, itu biayanya juga tidak terlalu besar. Nah, terus habis itu untuk ini apa namanya tuh, getaran mesin mobil bisa kita rasakan dengan pertama kita pegang setir, bagaimana getaran di setir. Terus habis itu dari posisi duduk bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, bisa jadi permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras, sudah pecah, jadi perlu diganti. Nah, bisa jadi permasalahan berikutnya ada kemungkinan juga di mesinnya ya. Jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau juga ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan ini di kilometer. Nah, Honda HR-V ini kilometernya di 39.000 ya. Nah, terus habis itu dia servis rekod Honda ya, dari baru, jadi ini rekod servis terakhirnya, jadi servis berikutnya di 46.000. Nah, terus juga masih lengkap ya di sini. Ini saya plastikin jadi biar nggak kececer kemana-mana. Jadi di sini juga masih lengkap. Nah, ini remote audionya juga masih ada. Nah, di sini juga masih ada buku nempel nih. Buku manual juga masih ada, serta di sini juga ada buku servis ya. Buku servis, dia rekod Honda. Nah, apabila kita membeli mobil bekas ya, pastikan antara kilometer ya, jadi kilometer, terus habis itu kondisi fisik baik luar atau baik dalam secara keseluruhan, terus habis itu dengan kita bandingkan dengan rekod servis yang ada, pastikan bahwa itu sesuai ya, sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena kita susah prediksi maintenance ke depannya ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, untuk buka kap mesin ini di sini. Nah, untuk buka tangki bensin di sini. Terus habis itu di bagian sini ada tombol buat on off hill stop hill assist, apa namanya itu, traction control. Traction control. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Nah, sebelum kita ke depan, nah kita periksa juga di door trim. Nah, kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Nah, ini bahannya bahan fabric. Nah, ini bahannya juga bahan fabric, kondisi juga masih oke. Nah, di bagian sini ada kontrol pengaturan ya. Yang pertama ini pengaturan buat ini apa namanya, kaca spion ya. Dia sudah elektrik dan sudah retract. Nah, jadi retractnya juga bisa kita coba nih. Nah, ya masih berfungsi secara normal ya. Nah, ini kita buka lagi. Oke. Nah, terus di sini buat lock unlock power window. Terus di bagian sini ada buat central lock ya, central lock. Nah, di sini ada tombol untuk power window di keempat pintunya. Sekarang kita buka saja jendelanya. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita periksa nih sealer di pintu ya. Jadi di ujung-ujung pintu pastikan bahwa sealernya itu kondisinya juga masih oke. Ini ketutup karetnya ada di sini di bawah. Nah, kenapa? Apabila sealer pintu itu cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Ini buat buka, dia Pak di tengah ya, tengah agak ke kiri sedikit. Nah, didorong ke kanan. Nah, Honda HR-V ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan.
Jadi ini mesin adalah mesin handalan dari Honda ya. Jadi mesin ini banyak dipakai oleh mobil-mobil jenis Honda yang lain ya, seperti Honda Jazz pakai ini, Honda City pakai ini, terus habis itu Honda Freed pakai ini juga. Terus apalagi ya, sudah itu. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus atau tidak, bisa kita secara sekilas kita dengarkan ritme suaranya. Pastikan bahwa suaranya itu ritmenya konstan beraturan, suaranya halus, serta getaran mesinnya juga halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan yang pertama ini di kap mesin juga ada sealer ya. Sealer di sini, nah ini ketutup sama karet. Nah, kita periksa juga, kita pastikan bahwa sealer pintu dan bagian dalam kap mesin itu aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas pada mesin. Terus habis itu di bagian depan pun juga besi yang memanjang nih di depan mesin, kita sebut apron atau bullhead. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu sasis samping-samping juga jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa cek di komponen-komponen mesin yang metal ya. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Nah, oke. Bagian mesin sudah kita periksa, sekarang kita coba periksa ke bagian yang lainnya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil crossover dengan kapasitas 5 penumpang yang relatif hemat, populasinya juga termasuk crossover yang paling laku di Indonesia. Perawatannya mudah, mesinnya juga sudah teruji. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dealer Honda pun juga banyak tersebar di seluruh Indonesia. Maka mobil Honda HR-V ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan ya, seperti itu. Alternatif kita mencari hatchback. Karena apa? Kalau hatchback kan ground clearance-nya rendah, dan ini ground clearance-nya juga lumayan dengan mobil yang compact. Nah, oke. Sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Nah, saya mau duduk di bagian belakang. Nah, ini dia buka pintunya di bagian sini ya. Jadi kesannya kayak mobil ini 2 pintu ya. Oke. Nah, sekarang kita buka, kita coba masuk ke dalam. Nah, nah. Oke. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang 1 jengkal. Jadi mobil ini walaupun compact tapi dia cukup Honda membuat kabinnya ini cukup luas. Nah, untuk headroomnya pun juga masih ada sekitar 5 jari, walaupun dia modelnya model coupe ya, turun ke bawah. Nah, terus untuk di bagian belakang ini kita bisa duduk 3 penumpang dewasa dengan normal. Senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu pelipatan bangku bisa di sini 40% dan 60% ke depan. Kalau nggak salah ini hampir rata lantai ya. Tapi bisa dicek atau bisa komentar juga ya apa rata ini. Ya, terus habis itu di bagian tengah ini ada senderan tangan. Senderan tangan apabila kita duduk berdua. Nah, ini juga joknya kombinasi di bagian tengah fabric. Jadi kalau tidak panas ya kalau kita duduk di bagian punggung dan bagian ini bawah. Nah, terus habis itu apalagi? Seat belt ada 3 titik. Seat belt 3 titiknya ada 2 titiknya ada 1. Sudah dilengkapi dengan isofix. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder. Ada cup holder. Terus di bagian atas ada handle tangan modelnya retract. Terus habis itu handle tangan model retract. Di bagian tengah sini ada lampu baca. Terus habis itu ada tempat buat nyelip-nyelipin ya semacam buku atau apa. Nah, terus di bagian sini ada cup holder. Terus sudah ya. Oke. Nah, mungkin ini saja di bagian belakang Honda ini Honda HR-V ya. Terus kita periksa lagi di sini. Oh, di sini juga ada ini cup holder. Terus untuk door trimnya kondisi juga masih oke. Nah, ini bahannya bahan fabric ya, besar dia bahan fabric. Ini juga bahannya bahan fabric yang halus. Jadi kalau tangan pun juga senderan juga tidak empuk seperti itu. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa.
kondisi sealer pintu bagaimana. Ini di bawahnya karet. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini, di bagian tengah ada antena shark fin. Terus habis itu spoiler belakang ada, lampu rem, terus kaca sudah dilengkapi dengan defogger, wiper belakang ada satu, terus lambang Honda. Nah, ini lampu, terus dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya, walaupun sensor parkir tidak ada. Oke, nah buka pintunya di sini ada tuas, jadi kita buka pintunya, dia modelnya tuasnya sudah tuas elektrik ya. Nah, walaupun buka pintunya belum elektrik, masih pakai hidrolik biasa. Nah, sealer pintu belakang juga perlu kita periksa nih, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Terus bagian tulangan pintu juga perlu kita periksa. Bagian-bagian sini pastikan bahwa aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, space bagasi juga lega apabila jok baris ke ke yang baris belakang ini dilipat, bisa dapat space yang lebih besar lagi. Ada lampu buat bagasi apabila malam hari, jadi tidak terlalu gelap. Nah, terus habis itu di bagian bawah ini ada ban cadangan. Dia ban cadangannya ini ya full size dengan velg yang sama. Di sini ada toolkit dan dongkrak. Terus habis itu, nah di bagian sini kita bisa periksa juga nih. Pastikan di bagian sini nih tidak ada ketokan, reparasi atau perbaikan, serta tidak ada karat di bagian-bagian dalam tempat penyimpanan ban cadangan, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang dan tidak bekas banjir. Nah, ini handle-nya untuk nutup pintu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian kiri, pengisian bensin di bagian kiri ya. Oke. Nah, terus kondisi velg sama ban masih tebal juga. Nah, sekarang kita periksa di door trim. Nah, kondisi door trim di belakang nih, kondisi door trim juga masih oke. Nah, child lock di sini, sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke ya. Nah, kita tutup. Sekarang kita periksa di bagian depan bagian kiri pintu ya. Door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kondisinya juga masih oke ya. Nah, sealer pintu, nah ini ketutup karet sealer pintunya. Nah, ini tampilan depan, jok depan, tampilan dashboard. Sekarang kita masuk, kita periksa apa saja yang ada fitur-fiturnya di dashboard. Nah, sekalian kondisinya ya. Untuk setir juga kondisinya masih bagus nih, kulit jeruknya juga masih bagus nih, masih bagus. Nah, di sebagian sini ada tombol buat audio ya, terus habis itu di bagian sini ada tombol buat cruise control. Terus habis itu dia sudah dilengkapi dengan airbag ya. Terus habis itu kita ke bagian sini, di sini cluster speedometer. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat lampu sen, lampu dim, lampu fog lamp. Nah, terus habis itu di bagian sini ada ini pedal shift. Nah, ini buat plus, dan di sini ada buat minus ya, pedal shift, triptonic. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat ini wiper depan belakang serta air wiper. Nah, terus kita lanjut ke bagian bawah kosong. Oh, dia sudah setirnya sudah ini ya, sudah tilt dan teleskopik. Nah, di bagian sini ada tombol buat start stop engine button. Nah, terus habis itu di bagian ini ada kisi-kisi AC. Terus habis itu ada tombol buat lampu hazard. Nah, ini audio, jadi bisa CD, MP3, radio FM AM serta kamera mundur sudah dilengkapin. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan AC. Jadi AC-nya dia masih single zone ya, single zone sudah digital. Nah, di sini ada pengaturan, dan dia ini kayak semacam tombol yang ini ya, yang tidak kayak touchscreen gitu ya modelnya ya, jadi bukan tombol fisik. Jadi di sini buat pengaturan kecepatan angin AC, di sini buat suhu AC, di sini ada MID-nya buat kita lihat keterangannya. Nah, di sini ada defogger depan, defogger belakang, ini buat ventilasi luar dalam, ini luar, ini AC. Kondisi AC on off ya di sini ya. AC terus ini on off ya. Ini AC on atau off ya.
Nah, AC off, nah ini AC on. Nah, di sini buat matiin AC, di sini buat auto climate control. Oke. Nah, terus kita periksa lagi di bagian sini ada nih tuas matic. Nah, ini shift locknya, dia modelnya harus pakai anak kunci yang jadi dari remote-nya kan ada, kita buka nih, bisa kita colokin sini untuk shift locknya. Ada mode sportnya juga ada, sport sama triptonic nih di sini. Nah, terus habis itu rem tangannya sudah elektrik ya. Terus habis itu ada brake hold, jadi ini otomatis nih. Jadi kalau kita berhenti dia terkunci rem tangannya aktif otomatis. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder sama bisa buat naruh barang juga nih. Nah, ini jadi cup holder. Terus kalau mau naruh barang bisa seperti ini. Nah, terus habis itu di sini ada ini tempat penyimpanan barang di sini. Nah, ini agak dalam tapi di sini ada tempat yang buat kalau kita ngambil lebih mudah. Terus habis itu ada nah di sini bisa maju juga nih untuk senderan tangan. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, ini ada 3 kisi-kisi AC nih. Nah, jadi bagi penumpangnya yang sering kepanasan jadi cukup nyaman. Nah, di sini ada airbag. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan yang soft opening ya. Nah, terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Terus di bagian atas ada ini nih handle tangan, modelnya model retract. Terus kita ke bagian sini ada sun visor, ada cermin dan teng-teng ada lampunya juga. Nah, ini lampu baca. Di sini ada spion tengah, dia sudah pengaturan kesilauannya secara manual. Terus habis itu ini sun visor, bagian supir juga ada cermin dan ada lampunya juga ya, cermin, lampu dan tutup. Nah, ini ada handle tangan juga nih, tumben nih, jarang-jarang nih mobil di bagian supir ada handle tangan. Oke. Nah, mungkin ini video review tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda HR-V 1,5 tipenya E Matic tahun 2015. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga dicantumkan di keterangan video ini ya. Kalau di YouTube ada di bawah keterangannya, jadi tinggal klik saja. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas ya, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, enak atau tidak, nyaman atau tidak. Terus habis itu performa mesinnya, terus kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri nih terletak di sini. Nah, pas di hook belakang kita nih ya, stok mobil kami juga banyak, jadi bisa ada pilihan-pilihan yang lain. Terus letaknya kita di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau disebut POS di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama, area parkir juga luas. Menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama lurus tinggal ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, di sini Zal Motor. Nah, oke, sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, terus follow juga ya sosmed kami, juga ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist yang mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya dan di-share, bagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.